Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erva Salwanah Diana, NIM 4120123 dari kelas Sistem Informasi Manajemen D. Di sini saya akan mereview jurnal internasional. Langsung saja, judul yang saya review yaitu Perubahan Iklim dan COP26. Apakah teknologi digital dan manajemen informasi bagian dari masalah atau solusi? Refleksi, editorial, dan ajakan bertindak. Di sini, poin-poin yang akan saya review yaitu pertama, identitas jurnal, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, metodologi penelitian, yang kelima, pembahasannya, keenam, kesimpulan, ketujuh, kelebihan dan juga kekurangan. Langsung saja yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul jurnal International Journal of Information Management dengan judul Climate Change and COP26 Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action, yaitu perubahan iklim dan COP26. Apakah teknologi digital dan manajemen informasi bagian dari masalah atau solusi? Refleksi, editorial, dan ajakan bertindak. Volume yaitu 63, tahun terbit 2021. Untuk penulisnya Yogesh K. Dwivedi, Laurie Hughes, Arpan Kumar Kart, Abdullah M. Mabdullah, Purva Grover, Roba Abbas, Daniel Andreni, Iyad Abu Kholi, Yves Barlet, Deborah Bunker, Leonard Chandrakur, Iona Konstantiu, Robert M. Davison, Rahul D., Rameswar Dubey, Henry Van B. Taylor, Babita Guptas Het Misuru Komada, Mati Yati Maki Bimaraya, Katina Michelle, Johan Olesen, Niki Panteli, Samuli Pekola, Rohit Nisan, Rama Kirisan Raman, Dripedra Perana, Franz Rowe, Supratek Sarker, Brenda Scott, Maung Sen Lisha, Thomson SH Theory, Manoj Kumar Tiwari, Morten Taning Vendel, dan Wadi. Reviewer yaitu saya sendiri, Erva Salwanah Diana, tanggal 10 September 2022. Latar belakang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 2021 atau yang dikenal dengan COP26 yang diadakan di Glasgow, Inggris, menyatukan banyak pemimpin dunia untuk mengatasi aspek-aspek kritis dari pemanasan global. Konferensi ini bertujuan untuk mendapatkan komitmen untuk kemajuan berkelanjutan menuju Perjanjian Paris dan Konferensi Kerangka Kerja PBB tentang Perusahaan Iklim dengan membatasi peningkatan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Meskipun kemajuan teknologi terkait erat dengan menawarkan solusi untuk pemanasan global, wacana digital juga menyoroti dampak negatif dari meluasnya penggunaan teknologi dalam konteks produk limbah, penggunaan sumber daya, dan emisi CO2. Tujuan penelitian yaitu meliputi menyelesaikan tentang nasional dan global terkait dengan keberlanjutan di perusahaan dan masyarakat,
memfasilitasi pengembangan industri dan meningkatkan keberlanjutan dan meningkatkan daya saing hijau. Yang terakhir yaitu mempromosikan inovasi dan kreativitas untuk solusi keberlanjutan. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu eksplorasi aspek-aspek dalam artikel editorial ini serta menawarkan wawasan berbasis opini yang komprehensif ke banyak sudut pandang yang berbeda, melihat banyak tantangan melalui lensa teknologi. Langsung saja ke pembahasan. Konferensi Pembukaan Iklim PBB COP26 diadakan di Glasgow, Inggris, dipandang sebagai salah satu kesempatan terakhir bagi pemerintah dan pengambil keputusan utama untuk membuat komitmen tegas yang diperlukan untuk memastikan suhu global tidak melebihi 1,5 Celcius di atas tingkat pra-industri pada tahun 2050. Terlepas dari meningkatnya kesadaran tentang konsekuensi perubahan iklim, banyak individu terus gagal dalam menyesuaikan perilaku dan gaya hidup mereka untuk mengurangi dampaknya terhadap iklim. Sementara moto seperti berpikir secara global, tidak bertindak secara lokal, mendesak orang untuk mempertimbangkan kesehatan seluruh planet dan untuk mengambil tindakan di komunitas dan kota mereka sendiri. Mereka tampaknya tidak berkontribusi secara signifikan untuk memerangi perubahan iklim. Banyak individu tampaknya mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana pola perilaku dan pilihan mereka mempengaruhi iklim planet ini. Meskipun laporan iklim PBB baru menunjukkan bahwa tanpa perubahan emisi gas rumah kaca, peningkatan suhu global akan naik hingga 2,7 Celcius di atas tingkat pra-industri pada tahun 2100. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara alternatif untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk menanggapi perubahan iklim, ancaman signifikan bagi Amerika Serikat dan dunia, Akademi Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Kedokteran Nasional Amerika Serikat telah membentuk komite ahli dan menerbitkan laporan pada tahun 2021 untuk menyoroti perlunya mengubah sistem energi dunia menjadi satu dengan emisi nol bersih karbon dioksida atau CO2 pada tahun 2050. Laporan tersebut menekankan perlunya berinvestasi dalam teknologi baru, memperluas perangkat inovasi, dan mengurangi biaya teknologi yang ada dengan cara yang adil secara sosial. Penggunaan teknologi dan implikasi keberlanjutan atau IS merupakan komponen integral dari banyak langkah mitigasi yang diusulkan karena pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam transisi ke nol bersih. Studi editorial multi-kontribusi ini menawarkan perspektif teknologi dan sistem informasi tentang krisis iklim di mana banyak komplektivitas multisegi yang dihadapi pemerintah, organisasi, dan membuat keputusan dibahas. Sejalan dengan pendekatan yang ditetapkan dalam studi sebelumnya, masing-masing pakar yang diundang menawarkan sudut pandang unik mereka sendiri untuk mengeksplorasi banyak topik utama terkait perubahan iklim, implikasi keberlanjutan, dan teknologi digital. Selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan jurnal ini yaitu mereka menyajikan makalah opini ini itu sebagai perspektif tepat waktu tentang topik krisis ini di mana mereka telah membahas peran beragam teknologi digital dan sistem informasi dalam memerangi perubahan iklim.
Kontribusi ahli menyoroti kebutuhan mendesak untuk inisiatif pendidikan dan menawarkan perspektif yang lebih holistik dan seimbang tentang peluang solusi berbasis teknologi, tetapi juga mengkomunikasikan realitas dampak negatif dari limbah elektronik dan pengalihan masalah ke negara berkembang yang lebih miskin. Negara-negara maju di seluruh dunia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan solusi untuk masalah yang mereka buat sendiri dan fokus yang lebih besar pada digitalisasi dan yang bertanggung jawab harus menjadi arah yang tepat untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Mereka menganjurkan kesadaran yang lebih besar dari masing-masing konsumen serta produsen pada realitas hidup dalam pengorbanan lingkungan dan pilihan nilai utama, karena mereka terus memanfaatkan teknologi sebagai komponen integral dari kehidupan kita sehari-hari. Pengambilan keputusan harus menyadari pilihan-pilihan utama ini karena penggunaan teknologi yang lebih besar dalam segala bentuknya untuk menghasilkan nol bersih pada tahun 2050. Sekian penyampaian review jurnal internasional dari saya. Sekiranya ada pengucapan kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.